السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما نأمركم بالسوء والفحشاء. Bapak Ibu dan sahabat kibar sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai kalian sekaligus manusia, makanlah dari apa-apa yang terdapat di muka bumi. Kulu mimma fil ard halalan tayyiban, yang halal-halal dan yang baik-baik. Wa la tattabi'u khutuwat syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Innama na'murukum bis-su', dan sesungguhnya mereka menyuruh kamu, mendorong kamu pada perbuatan yang jahat, wal fahsya, dan perbuatan yang keji. Bapak, Ibu, dan sahabat kibar sekalian, telah masyhur dan termaktub di dalam berbagai kitab hadis, terutama di dalam Sahihain, yakni Sahih Bukhari dan Muslim, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, terbukalah pintu-pintu syurga, wa ghulqat abwabun nar, tertutuplah pintu-pintu neraka, wa sufilat syayatin, dan terbelenggulah syaitan-syaitan." Bagian terakhir dari rangkaian kalimat dari dalam hadis ini seringkali mengundang perbincangan dan pertanyaan. Kalaulah setan memang sudah terbelenggu di bulan Ramadan, lalu mengapa masih ada kejahatan berlangsung di bulan Ramadan? Izinkan saya membahasnya. Yang pertama dan yang paling utama, bukankah Allah telah berfirman di dalam surat Yusuf, "Innaman nafsa la'amartum bis-su'." Sesungguhnya jiwa-jiwa itu juga menyuruh kepada perbuatan jahat. Illa ma rahima rabbi, kecuali mereka yang diberi kesayangan oleh Allah secara khusus. Dengan begitu kita fahami bahwa pendorong menyuruh pada perbuatan kejahatan tidak hanya datang dari syaitan, tapi juga datang dari jiwa-jiwa kita sendiri, dari jiwa-jiwa manusia. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-23. Allah berkata, "Afara'aita an-nas afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu." Bukankah kalian pernah melihat orang-orang yang menjadikan Tuhan-Tuhannya adalah hawa nafsunya sendiri? Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang jiwa-jiwa yang seperti ini, yang mengedepankan hawa nafsunya dibandingkan imannya dan takwanya atau rasa takutnya kepada Allah, mereka telah menuhankan hawa nafsunya. Dan apalah gunanya bagi mereka syaitan-syaitan yang terbelenggu di bulan Ramadan? Yang kedua, hadis tentang Ramadan ini datang dari berbagai macam riwayat. Walaupun bermuara kepada satu orang sahabat Nabi, tetapi ada banyak lafaznya dan bentuknya di dalam berbagai macam kitab. Bahkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim sekalipun, lafaznya ada dua bentuk. Varian yang pertama yang sudah saya bacakan di awal tadi, sedangkan varian yang kedua, kalimatnya sedikit berbeda. Jika di kalimat yang pertama disebut kita ja'a Ramadan, di varian yang kedua disebut kita kana Ramadan. Di varian yang pertama disebut futihat abwabul jannah, terbukanya pintu-pintu syurga, tetapi di varian kedua disebut dengan kata-kata yang berbeda, disebut dengan futihat abwabur rahmah, terbukalah pintu-pintu rahmat. Dengan begitu, tidaklah ada kewajiban bagi kita untuk memaknai kata-kata jannah, syurga itu di dalam konteks hadis ini untuk dimaknai secara literal, karena kata-katanya pun berbeda di dalam beberapa lafaz yang lain. Tentu rahmat tidak sama pengertiannya dengan syurga. Maka tidak pula berkewajiban bagi kita untuk menerjemahkan kata syaitan di dalam rangkaian hadis yang sama untuk dimaknai secara literal. Jika kita harus memaknainya secara literal, juga ada lafaz yang lain di dalam Jami' at-Tirmidzi misalkan,
Dikatakan wasufidati syayatin wa maradatul jin, yang jika diterjemahkan secara bebas bermakna dan telah terbelenggu pula syaitan-syaitan dari kalangan pimpinan mereka dari bangsa jin. Maka tersirat makna bahawa yang terbelenggu di sini tidak semua syaitan, akan tetapi pimpinan-pimpinan pertolongan saja dari bangsa jin. Nah, mengetahui hal ini, maka kita juga perlu mengetahui sekiranya apa saja jenis-jenis syaitan yang ada. Jadi syaitan yang pertama, seperti yang kita pahami dari makna hadis ini, yakni syaitan dari kalangan jin. Maka Allah juga telah berfirman saat menceritakan tentang Adam dan Hawa tergelincir dari surga. Lalu katakan, fa'azadahuma syaitan. Maka telah tergelincirlah mereka oleh syaitan. Mereka berdua, yakni Nabi Adam dan Hawa alaihimussalam. Mereka berdua tergelincir oleh syaitan. Dan kita tahu syaitan dalam hal ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iblis. Kenapa? Karena Allah berfirman juga di dalam ayat yang lain, wa idh qulna lil malaikati sujudu fasajadu illa iblis. Dikatakan kepada mereka semua untuk bersujud kepada Adam, tapi semuanya bersujud kecuali iblis. Lalu sebutkan dengan namanya secara langsung kecuali iblis. Kana minal jin. Sesungguhnya dia dari golongan bangsa jin. Dan situ kita faham bahawa iblis datang dari bangsa jin. Dan dia adalah syaitan. Selain dari bangsa jin, syaitan juga datang dari kalangan manusia. Sebagian Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 112. Allah katakan, wa kadzalika ja'alna nabiyyin aduwwan. Bukankah begitulah kami jadikan bagi para nabi itu musuh-musuh, syayatin al-ins wal jin. Yakni syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dukum min ba'd. Mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya dengan perkataan-perkataan yang indah lagi menipu. Maka jelaslah bahawa ada pula golongan syaitan dari kalangan manusia. Dan tentunya syaitan-syaitan dari kalangan manusia ini tidaklah terbelenggu di bulan Ramadan. Bahkan masih sangat mungkin mereka mengadakan perkataan-perkataan yang indah dan menipu di kalangan manusia, di kalangan sesama manusia. Karena Allah telah juga berfirman dan menjelaskan karakter-karakter dari kaum munafik di dalam surat Al-Baqarah. Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu amanna. Saat mereka orang-orang munafik ini berkumpul dengan kaum yang beriman, mereka berkata, kami ikut beriman, kami ikut berpuasa, kami ikut salat, kami ikut beribadah. Wa idza qalu ila syayatinihim, tapi saat mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yakni pimpinan mereka dari kaum munafik, mereka katakan, tidak, sesungguhnya kami bersama kalian. Qalu idza inna ma'akum wa inna nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya bercanda saja saat kami berkumpul bersama kaum beriman. Maka Bapak Ibu dan sahabat iman sekalian, ketahuilah bahawa sumber kejahatan itu setidaknya ada 3 di dalam pembahasan kita kali ini. Sumber yang pertama adalah dorongan penggelinciran yang dilakukan oleh syaitan dari kalangan jin. Dan iblis termasuk di dalamnya. Dan kemungkinan inilah yang dimaksud syaitan-syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan di dalam hadis yang kita bahas. Yang kedua, sumber kejahatan adalah syaitan-syaitan yang mendorong dengan kemunafikannya dari golongan manusia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, adalah syaitan-syaitan, dorongan-dorongan sumber kejahatan dari memperturutkan hawa nafsu dari jiwa kita masing-masing. Maka dengan ini kita fahami dari 3 sumber yang tadi, hanya satu saja yang dibelenggu di bulan Ramadan. Masih ada 2 yang lainnya. Maka kita berharap dengan puasa kita di bulan Ramadan ini, dengan salat kita, dengan amal ibadah kita, zikir kita, dan bacaan Al-Quran kita mampu membelenggu 2 sumber kejahatan yang lainnya. Nasrullah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.